Namaku Syair Bambuko lengkapnya. Ketika saya mulai bersekolah dan madrasah ibtidaiyah adalah muara dari pengembaraan ilmu yang kutempuh. Saat itu juga aku mulai jatuh cinta dengan pelajaran bahasa Indonesia dan segala hal tentang Indonesia. Aku mulai mencoba menulis mengarang, meski kala itu hanya coretan list barang ataupun mainan yang kuingini di buku sekolahku. Dan terkadang pula aku nekat menuliskannya di lemari orang tua tatkala aku belajar berdiplomasi permintaan dengan tulisan agar orang tuaku segera membelikan barang juga beberapa mainan yang kumaui dengan membacanya. Saat diriku masuki fase remaja dan bersekolah menengah pertama, lantaran guru bahasa Indonesia menjadikan menulis buku diary sebagai tugas, akhirnya sejak itu aku pun belajar menulis apapun saja keseharian yang kulalui. Dan ada secuil kisah aku yang mulai berani menulis surat-surat cinta untuk seorang wanita, menyusun bagaimanakah kata-kata yang indah bak pujangga. Namun di masa itu tak setulisan pun aku berani men-sharekannya ke khalayak ramai dan segala media. Memasuki masa sekolah menengah atas, orang tuaku mengirim diriku ke pesantren. Sudah pasti tak ada lagi waktu berliha-liha bagiku untuk menulis surat cinta dan untuk ihwal mengaji agama yang terutama. Namun entah mengapa seolah dunia tulis menulis terus mendekat kepadaku. Di madrasah aliyah yang masih dalam pesantren, aku tiba-tiba mendapat amanah menjadi seorang ketua organisasi pelajarnya. Dan apa yang ku bisa tuh menjalankannya, akhirnya atas saran para guru dan sahabat menghidupkan majalah dinding, buletin dan aktif dalam menggiatkan cara literasi menjadi pilihanku selama memimpin. Di fase itu aku mulai kenal apa itu novel, cerpen, dan nekat melahap hingga hantam beberapa buku agama, hingga kakak-kakak mahasiswa santri yang sudah berkuliah. Aku pun mulai sering merangkai-rangkai puisi tak jelas, mulai iseng-iseng menulis cerpen, menulis artikel hingga berita kegiatan organisasi pelajar. Dan suatu ketika aku mendapat undangan untuk ikut sebuah diklat menulis, dan ternyata para alumninya mendapat kesempatan menjadi kontributor sebuah tabloid tingkat regional. Dari sanalah gairah menulisku untuk disebarluaskan mulai membenih. Aku pun mulai berani bermimpi telah aku akan bersungguh-sungguh menjadi seorang penulis buku. Namun tatkala aku masuki fase berkuliah, mimpi kepenulisanku mulai bergeser. Aku menjadi lebih tertarik pada dunia pergerakan mahasiswa, politik kebangsaan, pluralisme, menjadi pejabat, pengusaha kaya raya dan sedikit kronik lainnya. Sastra tiba-tiba tak asik dan mulai kupandang tak ada harapan masa depan. Namun menulis liputan maupun pemberitaan acara organisasi mahasiswa masih ku lalui. Namun sedikit berbau titipan marketing citra pejabat masih beberapa kali ku geluti. Juga masih 1-2 kali menulis puisi meski tak jelas arah metafornya. Coret-coret di sosmed maupun berakhir di tong sampah laptop. Dan jikalau sedang semangat sekali aku menyempatkan menulis materi gagasan untuk beberapa pelatihan siswa dan mahasiswa. Saat itu aku sempat mulai muak. Ternyata dunia menulis jurnalistik, pers dan media apapun jua larinya laki-laki berjuang hingga di penghujung akhir keputusan saat aku akhirnya memberhentikan diri dari status mahasiswaku yang bertahun-tahun tak kunjung berganti menjadi sarjana, dan pula aku yang telah berganti kampus berkali-kali namun tak jua terpuaskan pengembaraan ilmu dan lagi-lagi tak pernah mampu hingga membayar berwisuda. Di saat itulah menganalisa diriku ini. Apa sebenarnya yang ku cari, apa sebenarnya yang ku maui, passion apa yang ku miliki dan bisa ku fokuskan untuk membenahi langkah hidupku yang hilang arah ini. Akhirnya kutemukan kembali jati diriku. Aku mulai tertarik kembali pada namaku sendiri.